Satu. Ya, the live. Oke, kawan-kawan semua, teman-teman yang ada di Facebook, seperti yang saya share sebelumnya 2 hari yang lalu, hari ini kita akan sharing lebih tepatnya dengan orang luar biasa yang ada di samping saya ini. Halo, Ya. Bang Indra Jaya Purba. Halo Wardah, sebentar dah. Kita lihat ini udah Oke, live siap, apa belum? Oke. Bentar ya. Takutnya dia private. Udah belum kelihatan gitu. Di Facebook kelihatan nggak? Udah. Belum kelihatan kan? Nggak usah terang. Ya. Kalau misalnya mati, balikin lagi. Kan ini tuh belum live dia. Belum live ya? Belum. Enggak, dia masih keset spell ini. Belum kelihatan kan? Nah, ini dia. Oke, ini sekarang sudah. Oke, sudah. Kalau misalnya mati, balikin lagi. Sudah ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua yang sekarang live bersama saya di sini. Seperti janji saya sebelumnya 2-3 hari yang lalu saya sudah share ke teman-teman semua. Hari ini kita live dengan orang luar biasa. Ada di sebelah saya. Di sini. Di sini. Ya. Ada Bang Indra Jaya Purba. Tepuk tangan dulu dong, Bang Indra. Halo Arda. Apa kabar? Gimana Bang? Sehat Bang? Tanya Abang dulu lah. Sehat. Sambil ya dalam situasi apapun tetap semangat ya, optimis ya. Semangat, sehat, walafiat. Ya, Arda gimana? Ya. Di Pekanbaru gimana? Alhamdulillah sehat Bang, luar biasa Bang ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang juga nonton sekarang, live sekarang juga dalam keadaan sehat walafiat ya, satu keluarga mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Ini momen langka ya kok saya bilang ya. Saya bisa mengundang Abang yang luar biasa ya. Abang sekarang tinggal di mana Bang? Abang di Jakarta kan? Di Jakarta. Ya? Oke, siap. Di Jakarta. Jakarta mana tuh? Kampung apa? Jakarta mana itu Bang? Di daerah Jakarta, Jakarta Selatan. Ya, Jakarta. Di daerah Jakarta. Kita Adidas. Ya. Oke. Ini Bang. Ini kan daerah Selatan. Jakarta Selatan Bang ya. Oke. Ya. Ini Bang. Kita langsung aja nih Bang. Saya yakin teman-teman semua di sini rada-rada nggak sabar gitu ya. Nggak sabar dalam artian banyak sekali teman-teman yang menunggu ya. Kok bisa sih seorang Bang Indra Jaya Purba hadir ya dalam periode hanya, saya pikir belum terlalu lama, hadir untuk memberikan solusi bagaimana membangun bisnis secara digital ya. Membangun bisnis network secara digital. Ini sebuah metode baru, aroma baru, sebuah kesegaran yang baru. Sebentar. Ya. Oke. Nah, ini Bang. Saya mau apa dulu deh, mulai tanya ke Abang ya. Abang sudah berapa lama sih Bang bergelut di industri network marketing ini Bang? Itu Bang. Sebenarnya kalau mulai aktif itu di 2006 ya. 2004, 2005, 2006 sudah mulai aktif. Cuman 2006 yang paling aktif. Jadi sekitar 13 tahun. Udah SMP tuh Bang ya, anak lu Bang, kalau gitu? Ya, masih anak-anak baru lah. Ya kan? Anak baru ya? Masih baru. Ya 2006 lah aktifnya. Oke, 2006. Let's say kita bisa bilang 14 tahun lah Bang ya, 14 tahun. Iya. Oke, sekarang kita melihat Bang, kita bilang fenomena secara umum ya. Bagaimana orang masih banyak sekali melihat sebuah industri marketing ini seperti bisnis abal-abal, tidak menjanjikan, kemudian bisnis tipu-tipu, ini sangat banyak sekali. Saya yakin Abang juga sering share di channel Abang, di Facebook Abang. Kenapa sih
masih ada orang seperti itu. Pasti ada penyebabnya. Bisa jadi dari pelaku-pelakunya, bisa dari perusahaan yang terlibat dalam industri ini. Kalau kita pengen dengar dari Abang, fundamental apa sih Bang kira-kira yang membuat pandangan umum masyarakat itu melihat bisnis ini dari sisi negatif? Gimana Bang? Jadi, kalau kita mau jujur ya, network marketing itu industrinya sudah lama sekali. Ya. Kalau kita lihat dari data ya, seperti udah puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun umurnya. Jadi artinya industri ini sudah lama sekali. Tapi kenapa sampai detik ini masih banyak stigma negatif yang meluaskan? Kita nggak bisa mengatakan 100% terhadap orang yang memberi stigma itu gitu. Kenapa? Karena memang saat ini 90% lewat para pelaku bisnis network marketing atau MLM itu memang tidak punya skill. Oke. Ya, tidak punya skill. Jadi yang mereka lakukan itu adalah hal-hal yang menurut saya itu ya tidak profesional. Jadi yang itu membuat itu membuat industri namanya jelek gitu. Jadi sumbangsinya itu lebih banyak justru dari pelakunya sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi lebih banyak orang yang ya, terus bang. Gimana? Jadi kita nggak bisa bilang 100% kenapa orang negatif terhadap network marketing industrinya, tetapi karena memang mayoritas pelakunya memang melakukan hal memalukan memang. Okay. Hal memalukan. Jadi jangan pernah, kadang-kadang kan orang mau menyalahkan. Jangankan orang lain yang orang umum, orang awam nih. Saya sendiri kadang-kadang melihat pelaku networking, kadang-kadang juga melihatnya. Kenapa? Banyak mereka lakukan hal yang memalukan gitu. Ya, tetapi basicnya semua itu kenapa? Karena mungkin kurang edukasi, kurangnya karena tidak ada standar kan. Kita di MLM ini kan nggak ada standarnya. Beda kan kalau kamu karyawan, kamu minimal S1, kamu diinterview dulu. Di sini kan siapa aja bisa. Kamu orang susah, kamu nggak punya jabatan, kamu anak orang kaya, kamu orang berpendidikan, siapa saja bisa masuk, gitu. Siapa saja bisa masuk gitu. Jadi at the end orang melihat network marketing itu bukan jadi satu gini loh. Kalau stigmanya di Indonesia paling parahnya adalah MLM itu buat bisnis orang putus asa. Orang nggak ada kerjaan, orang nggak punya bisnis, orang rendahan, itu stigma yang dibangun gitu. Nah itu parah sekali sebenarnya. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya ini adalah tantangan bagi kita sebagai pelaku bisnis networking di Indonesia untuk menjawab bahwa industri ini adalah industri yang sangat bagus, hanya saja skill kita dalam menjalankan bisnis ini harus lebih profesional. Mungkin begitu Bang, atau ada hal lain Bang untuk menjawab tantangan ini Bang dari kacamata Abang? Ya, sebenarnya apa yang Anda sampaikan itu semua normatifnya tujuan semua orang sebenarnya. Tetapi lihat aja faktanya, kita berbicara. Jadi gini loh, saya tuh senang sekali ngomong fakta. Jadi saya nggak suka ngomong kayak orang yang mengada-ngada, kadang-kadang istilahnya ngasih angin-angin surga gitu. Enggak, faktanya sekarang ini kita lihat ya. Kita lihat sekarang ini faktanya apa yang terjadi saat ini, orang banyak sekali melakukan hal yang menjijikkan ya. Maaf kata-katanya sambil Oke Bang, go ahead Bang. Salah satunya itu salah satunya itulah memang kurang skill. Ya, saya sepakat itu kurang skill. Tetapi ada di luar itu juga sebenarnya. Di luar selain dari kurang skill, tidak ada yang speak up. Tidak ada yang berbicara. Ya, saya udah 15 tahun melihat itu tidak ada yang berbicara. Semua hanya berbicara soal perusahaannya. Semua berbicara hebatnya dirinya dia. Tidak pernah orang berbicara soal industri. Setuju. Tidak pernah orang berbicara tentang industri. Semua berbicara tentang leadership sana hebat, leadership ini hebat, leadership ini hebat, leadership sana hebat, dan lebih parahnya lagi, tipikal leader di Indonesia itu beda perusahaan bentuk-bentukan. Bentuk-bentukan gitu. Jadi, misalkan kau join di perusahaan mana gitu. Ada nanya aku, Arda itu hebat ya?
enggak, itu mah. Itu mah dulu gitu. Itu orang-orang Indonesia. Oke. Tidak pernah memberikan sesuatu saling kolaborasi kayak di profesi lain, artis, profesi dokter, saling kerjasama gitu. Kita enggak. Karena gini, cara paling gampang, karena gini kan, kita kan ada namanya ngerebut ya selain menjual. Karena cara paling gampang untuk menjatuhkan orang adalah menjelekkan. Ya. Nah ini yang harus udah, ya saya nggak bilang seluruhnya berubah gitu loh. Tapi at least saya dan juga beberapa teman, ya kita punya platform, kita speak up. Mau masalahnya ada orang mau denger mau enggak, ya bodo amat. Yang penting kita speak up aja. Gitu loh. Ada yang berani ngomong, ada yang berani ngoceh. Oh, soalnya kan yang mau ngoceh, semua berbicara tentang dirinya. Ya. Oke, berarti bisa disampaikan, bisa disimpulkan dalam statement Abang tadi bahwa Abang setuju bahwa skill kita harus kita tambah ya, kita upgrade gitu. Itu pertama, kemudian berani berbicara gitu Bang ya. Bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat network marketing di dunia ini juga harus memberikan kontribusi positif. Artinya menunjukkan personal branding yang bagus bagaimana menjalankan bisnis secara profesional. Itu sepaket kalau saya pikir sih ya. Setuju Bang ya, kira-kira begitu Bang ya? Ya. Oke. Nah, sekarang begini Bang. Dunia bagi saya sih dunia ini berubah. Dunia berubah, kebiasaan manusia berubah, industri yang terlibat di dalam marketing ini juga berubah, sehingga metodenya juga mulai bergeser Bang ya. Apalagi sekarang mulai PSBB walaupun dilonggarkan, kebiasaan mereka yang sudah terbiasa mengurangi aktivitas di luar rumah, menciptakan sebuah opportunity di rumah, mengerjakan bisnis mereka semua di rumah. Nah, Abang luar biasa. Saya sedikit memberikan testimoni, Bang Indra ini saya kenal sekitar 4 bulan yang lalu, nggak nyampe 4 bulan lalu saya kenal beliau ini. Jadi beliau ini hadir karena kebutuhan saya untuk bagaimana menjalankan bisnis network ini secara digital. Nah, beliau ini punya e-course digital marketing. Sekalian aja saya promosi ini, Bang Indra Jaya Purba ini punya e-course digital marketing. Saya pikir ini solutif sekali ya, bagaimana menjalankan bisnis secara digital. Nanti bagaimana dapur-dapurnya nanti terakhir kita akan bongkar. Kita tanya habis-habisan sama Bang Indra pokoknya. Oke. Yang teman-teman yang lain yang punya timnya silakan kasih tahu, telepon temennya, bangun timnya, kasih tahu karena ini kita baru aja mulai, belum lebih dari 10 menit, masih ada waktu. Segera telepon semua, bantu teman-teman semua, kasih tahu seluas-luasnya supaya menebar manfaat ke mereka bangun timnya bagus, hasil juga untuk Anda semua. Oke, Bang Indra, saya mau tanya ini langsung di pertanyaan utama tapi di awal. Kenapa Abang akhirnya terpikir untuk mulai membangun bisnis marketing ini secara digital, terlepas dari kondisi COVID-19 ya, kalau sedikit begitu ya. Apa sih yang menggerakkan Abang? Itu dulu Bang. Yang menggerakkan dulu apa Bang? Saya lihat Abang suka bicara dengan data. Saya suka dengan data menggambarkan semuanya. Oke. Gimana Bang? Apa sih yang menggerakkan Abang Bang? Oke, apa namanya? Sebelum saya cerita nih, ya, teman-teman di Facebook ini jangan lupa kalau misalkan ini bermanfaat, tolong di-share maksudnya, tolong di-share. Gitu. Karena kadang-kadang teman-temannya harus diingatin. Kadang-kadang kalau nggak diingatin, mereka lupa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Arda, kenapa terpikir? Sebenarnya gini, banyak orang nggak tahu sebenarnya. Tadi kan saya berawal itu 2006 sudah mulai mengenal network marketing. Tetapi banyak orang nggak tahu kalau saya sendiri ini sudah mengenal dunia digital itu dari 2001. Jadi sebenarnya saya duluan main digital marketing daripada main MLM. Oke. Ya, jadi banyak orang nggak tahu itu. Nah, tapi saya mulai 2006 mau membranding diri saya sebagai leader network marketing. Gitu. Nah, sebenarnya ide ini saya dari dulu sih sudah menggerakkan menggunakan sosial media ataupun saya sudah aktif dari dulu di sosial media maupun digital. Tetapi aktif-aktifnya itu sampai saya bikin course itu ini yang sekarang ini course kedua. Saya dulu pernah di course pertama dari 1,5 tahun yang lalu. Gitu loh. Jadi
sebenarnya 1,5 tahun yang lalu atau aktifnya 2-3 tahun yang lalu saya sudah mulai sebenarnya menggerakkan digital networker ini. Tetapi pada saat itu banyak sekali orang mencibir ya, banyak mencibir. Terutama sebenarnya teman-teman di sekitar saya, leader-leader di sekitar saya itu mereka kayak seakan-akan kayak ala apalagi sini gitu, apalagi sih gitu. Ya serius loh. Karena kan serius, karena mereka tahu betul karena saya kan orangnya orang offline juga ya, kita aktif di offline. Yeah. Jadi bukan kita nggak punya experience di offline, kita ya emang setelahnya 14-15 tahun di offline yang ngerti lah bagaimana main offline gitu. Okay. Nah tetapi pada waktu itu saya bilang ada bersama beberapa teman saya, sama Bang Ari itu beberapa tahun yang lalu. Ini kayaknya kita harus sebelum COVID ya, kita harus mainkan dulu ini gitu. Kenapa enggak? Nah, kebetulan dia percaya banget sama saya gitu. Percaya sama saya, dia bilang oke, kita mainkan. Jadi kita berdua gitu. Tetapi sebelum COVID juga saya punya tim dulu namanya Bang Joni Haritonang, Bang Joni. Itu sahabat saya juga dari 2001 kita bermain digital dari dulu ya. Dan saya bilang ini bagus ini kalau kita kerjain, dan dia pun setuju. Akhirnya barulah kita garap 4 bulan yang lalu sebelum COVID. Sebelum COVID. Jadi sebelum COVID. Nah, pas COVID seperti kayak gayung bersambut. Ya, artinya saat itu pemain offline semua tumbang. Ya. Ya. Mereka kebingungan, ya. Karena mereka perlu transisi untuk bagaimana merubah habit timnya dari offline ke online itu mudah loh. Ya nggak mudah. Mereka bertransisi sementara. Kita sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu kan. Oke. Jadi justru kita peaknya bisa maafkan tadi di saat orang sebenarnya lagi COVID kemarin lagi down, kita justru naik. Oke. Gitu loh. Karena ibaratnya market lagi butuh itu. Jadi sebenarnya terpikirnya itu kita melihatnya trennya itu pas waktu mau nggak mau pada saat kemarin PSBB orang kan nggak bisa online. Ya. Harus online kan? Ya kan? Mereka bingung. Ngapain saya online? Apakah saya harus posting produk? Harus kayak gini? Mereka nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Kadang disuruh Zoom juga bagi kita mungkin nggak biasa. Tapi bagi orang yang awal seperti begini nggak biasa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti kemarin saya ngomong sama satu leader juga, kondisi memaksa sebenarnya. Sebenarnya dari dulu digital networker ini sudah banyak dijalankan oleh para top leader di dunia. Cuman hanya saja kita nggak terlambat ya. Ya terlambat. Telat. Saya kalau belajarnya spesifik tentang dunia MLM itu dari 4 tahun 5 tahun yang lalu. Gitu loh. Udah jauh sebelum ini gitu loh. Jadi memang kita tuh telat gitu loh. Nah, kadang-kadang orang kayak surprise gitu, padahal sebenarnya ini sudah lama. Dari 10 tahun yang lalu beberapa top leader sudah gerakin, udah nggak keluar rumah. Ya. Nah, gara-gara COVID itu triggernya. Itu aja sebenarnya. Oke, Bang. Berarti bisa dibilang apa? Kalau saya simpulkan dengan bahasa saya sebenarnya sebuah keterpaksaan, tetapi Abang tetap melihat data kebutuhan di masa depan. Kalau saya lihat sih begitu, Bang ya. Keterpaksaan, tetapi berdasarkan tetap dengan data bahwa ke depan memang semuanya serba digital. Mungkin porsinya, mungkin tetap ya offline online tetap akan berpengaruh, tetapi mungkin barangkali persentase pengaruhnya yang berbeda. Oke. Ya. Mungkin selanjutnya saya akan tanya ke Bang Indra begini. Beberapa leader punya pemahaman kekuatan dari network adalah duplikasi. Oke, Bang ya. Duplikasi ya. Edukasi duplikasi. Nah, seberapa efektif ranah digital ini bisa diduplikasi? Nah, bisa diduplikasi, Bang. Pasti penerimaan setiap orang karena latar belakang pendidikan, lingkungan yang beragam, interpretasi juga barangkali berbeda. Sebaik apa sih, Bang, media digital ini dijadikan sebuah tool, sebuah alat, sebuah kendaraan untuk menjalankan bisnis network ini sehingga duplikasi tadi bisa tercipta, Bang. Oke, gimana, Bang? Ya, itu benar.
background kamu berisik banget tuh, Garda. Oke, sebentar. Apa? Sebentar, guys. Oke. Sudah mulai Ya. oke, Bang? Sudah mulai Oke, lumayan. Ya, dari tadi berisik banget soalnya. Udah mulai oke. Oh gitu, oke. Sekarang udah oke, Bang. Udah mulai oke. Udah. Karena ini apa? Kita lagi live lagi di kafe. Jadi ada Oh, teman-teman gitu. Oke. Ya, siap. Oke. Jadi mungkin di next time kita akan cari tempat yang lebih bagus lagi ya. Ya, oke. Jadi gini, sebenarnya kalau dari pertanyaan Arda tadi, sorry teman-teman ya, agak sedikit ya, karena kadang-kadang ya inilah harus siap kita dalam hal segala situasi ya. Jadi live itu sebenarnya live, sosial media ataupun digital, salah satu concernnya banyak leader itu adalah tidak duplicable, ya, tidak duplicable. Itu paradigma yang dipikirkan oleh banyak leader, termasuk dulu saya dulu berpikir seperti itu, tapi beberapa tahun yang lalu gitu. Karena yang kita pikir itu adalah yang duplicable itu adalah yang face to face gitu loh. Ya memang iya, faktanya memang seperti itu gitu loh. Tetapi ada yang orang tidak ketahui bahwa yang tidak duplicable itu artinya sesuatu yang kita tidak ketahui dengan cara yang benar. Itu dia. Jadi kalau bersosial media atau digital marketing itu, digital networker itu tidak benar cara melakukannya, tidak duplicable. Tetapi kalau dilakukan dengan benar, ya, hal yang benar dan simple, itu sangat duplicable. Justru sebenarnya jangkauannya lebih luas dan lebih cepat gitu. Jadi justru inilah kekuatan dari, menurut saya kekuatan dari sosial media gitu. Nah, jadi itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tetapi banyak leader-leader di luar juga punya paradigma seperti itu. Ini tidak duplicable katanya. Tetapi dari 10 tahun yang lalu sudah dibuktikan oleh banyak sekali leader bahwa mereka bisa bekerja dari rumah, mereka bisa mengerjakan dari rumah dan bisa diikuti oleh banyak orang dari rumah. Kenapa seperti itu? Karena mereka punya namanya satu, mereka bisa bikin ini semua itu make it simple, that's the key. Harus bisa dibikin sesimpel mungkin. Jadi bukan yang ribet-ribet gitu. Nah, kadang-kadang masalahnya adalah banyak orang mengira digital itu, kalau berhubungan dengan digital, itu berhubungan dengan iklan. Itu yang sering salah persepsi orang. Yang itu iklan, promo, iklan FB Ads, Google Ads. Makanya mereka bilang tidak duplicable. Saya pun bilang itu tidak duplicable. Di luar itu yang mereka nggak paham. Jadi mereka fokusnya digital itu pasti iklan gitu. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya banyak harta karun di bawah itu semua gitu. Oke, tuh teman-teman udah dengar sendiri ya dari Bang Indra ya bahwa sebenarnya seperti yang Indra bilang tadi, dunia digital itu sangat bisa diduplikasi dan itu sudah dibuktikan. Artinya kita bicara dengan data bahwa dunia digital itu sangat bisa diduplikasi. Yang tidak bisa diduplikasi sebenarnya adalah sebuah keribetan, sebuah kesulitan. Nah, itu susah diduplikasi. Sementara kalau kita punya sebuah platform atau cara yang sederhana, itu bisa diduplikasi. Dan dunia digital seperti yang Mitra bilang tadi, tidak identik dengan Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, dan iklan-iklan berbayar sejenis itu gitu loh. Artinya bagaimana teman-teman punya sosial media dan jadikanlah sosial media ini sebagai media interaksi kemudian sharing ya. Nanti Bang Indra akan bongkar satu persatu, teman-teman stay tune di sana dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman gak usah takut menggunakan sosial media ini ya, apalagi ada mentor yang luar biasa yang akan bantu kita semua. Nah, selanjutnya Bang, saya percaya
saya yakin juga teman-teman yang nonton juga percaya bahwa kekuatan offline bersentuhan dengan orang secara langsung, personal touch itu juga sangat berarti. Nah, dari abang, pengalaman abang sebagai digital marketer, komposisi kombinasi antara menjalankan atau melakukan bisnis melalui digital kemudian dengan offline gitu, seperti apa sih bang gitu, kombinasi yang pas itu? Misal contoh mungkin oh iya digital itu hanya menciptakan trafficnya, nanti bagaimana pengembangan nanti kita serahkan offline. Nah, kira-kira seperti itu bang. Dari pengalaman abang gimana bang kombinasi antara digital kemudian dengan offline bang untuk menggantikan itu tadi, gimana bang? Bentar. Arda dari situ bisa ngeliat mic-nya nggak ya? Bisa ngeliat mic nggak? Yang kayak on off mic gitu. Bisa. Berarti kalau kayak pas abang ngomong saya off ya? Iya gitu. Supaya mantap ya. Oke, jadi gini, ini adalah pertanyaan yang paling umum ya sebenarnya, karena memang banyak sekali juga orang tidak memahami bahwa ketika dia berbicara digital, dia langsung kayak mau menghilangkan konsep dari yang namanya konsep offline, konsep MLM, esensi MLM sesungguhnya, dan itu yang menjadi masalah sebenarnya. Dan ketika orang bermain digital, dia kayak seakan ini paling benar, yang lain salah gitu loh. Nah, itu yang salah sebenarnya konsepnya. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya tidak ada yang kita rubah dari prinsip-prinsip network marketing itu dulu. Ya. Karena kita harus tahu juga dulu bahwa kekuatan yang namanya offline, kekuatan namanya face to face itu adalah paling powerful untuk membina hubungan dengan banyak orang. Ya. Itu paling powerful ketemu itu. Tidak ada lawannya, tidak bisa digantikan dengan digital manapun. Tetapi yang namanya digital itu adalah urusannya dengan kita menjangkau banyak orang dan percepatan. Jadi kalau ditanya, kombinasi keduanya sangat powerful. Cuman tadi sesuai dengan pertanyaan Ardan tadi, bagaimana kombinasinya gitu loh. Kalau dari dulu kita kan 100%. 100%. Artinya 100% gitu loh. 100% kita pengen semua tuh offline, ketemu orang. Nah, banyak faktor di situ. Satu, kita bisa sekalian ketawa nongkrong sama orang, kita punya banyak teman, tetapi di situ ada juga cost. Biaya ada biaya di situ yang tidak disadarin orang. Di sini banyak orang boncos nih, ya. Nah, tetapi kalau dengan digital ya, kita istilahnya prinsipnya kita tidak ganti, tetapi yang kita cara gitu, prinsip jangan pernah berganti soal network marketing. Tetapi caranya bisa berbeda-beda. Yang namanya misalkan table talk, kita ganti jadi Zoom, ya. Tetapi nanti at the end ketika orangnya mau closing, kadang-kadang orang nyaman kan ketemu, ya nggak apa-apa dong. Tetapi kan proses pertamanya itu kalau bisa pakai telepon atau pakai Zoom dulu, why not? Gitu loh. Nah kadang-kadang kan kita dari dulu nggak, kayak saya misalkan nih, Arda bilang gini, bang, di sini ada 10 orang bang, pengen mengetahui tentang bisnis, abang terbang ke Pekanbaru langsung, perlu mengerti. Dulu kan begitu. Ya kan? Artinya itu kan di sana tuh belum tahu pasti, kadang-kadang orang bilang 10 orang, tahu nanti di sana mungkin cuma 1-2 orang yang join, lama-lama bolak-balik ke sana, bolak-balik ke Pekanbaru, tahu-tahu mati cost tinggi gitu loh, jaringan nggak jalan. Nah dengan digital kayak begini, ada bilang ada 10 orang bang, ya kita zoom dulu dong dengan 10 orang itu, apa masalah kalian, apa yang harus kalian lakukan. Artinya kita rubah caranya yang tadinya langsung dengan cara seperti ini, sampai akhirnya ada 10 orang itu confidence, yakin, dan mereka jalan apa segala macam, masing-masing ngajak 2 orang misalkan gitu, dia bikin di acara di hotel, barulah terbang. Itu namanya worth it. Jadi persiapannya itu kita siapkan dulu pakai digital, at the end-nya kita hantam pakai offline. Kenapa? Trust-nya itu tidak bisa dibeli. Pasti gimana pun orang nyamannya kalau ketemu face to face gitu loh. Itu nyamannya kan, feel-nya dapat di situ. Tetapi kan kemarin ini kan kita punya masalah dengan pandemi. Tidak bisa keluar rumah gitu loh. Dan itu kan membuat kita tidak ada pilihan gitu loh. Jadi ini momennya gitu loh. Jadi arti kalau saya disuruh sekarang nih misalkan teman-teman bilang, Bang Indra, kita ada mau bikin acara, dibayar mahal, abang mau datang nggak? Nggak mau saya. Saya memilih saat ini untuk di rumah. Walaupun sekarang PSBB udah dilonggarkan, selama saya masih bisa produktif, saya memilih di rumah. Orang mau bilang konspirasi kayak apa, bodoh amat sama saya gitu. Saya nggak peduli. Kenapa? Karena saya punya anak bayi. Anak bayi artinya bukannya kita nggak mau keluar.
protokol kesehatan. Cuman kalau saya keluar sampai belum istilahnya ketemu serumnya, saya bergambling. Gambling bukan dengan diri saya, tapi dengan saya punya anak bayi gitu loh. Jadi saya tidak mau gambling gitu loh. Di selama ya menurut saya ya why not ya kan, kita gas aja dulu pakai sosial media gitu atau pakai digital. Tetapi presentasinya kalau mau tahu ya, pertanyaannya balik lagi, kalau saya bilang saat ini adalah 85% kalau untuk orang yang masih menjalankan pakai offline, 85% online, 15 offline-nya. Nah, kalau kayak saya sekarang dalam 5 bulan terakhir ini, enggak usah 5 bulan terakhir ini, hampir setahun lewat ini, 100% online. Nanti kalau kedepannya sudah PSBB atau sudah kondisi sudah berubah, saya pasti kombinasi 85-15. Karena 15 saya pasti sisihkan untuk kopi darat, ketemu orang, bercanda, ketawa-ketawa, segala macam. Itu yang itu bisa transfer belief itu dengan sangat cepat, paling efektif. Tidak ada lawannya itu. Jadi itulah kesalahan para banyak digital marketer. Dia coba ketika mengerjakan, banyak loh sebelum saya tuh, banyak sekali loh yang bikin coba untuk membuat MLM rasa internet marketing, ya. MLM rasa internet marketing. Jadi gimana mereka bikin MLM itu seperti internet marketing betul gitu loh. Ya ngaco. MLM punya dunia sendiri. Tidak bisa dibikin internet marketing gitu loh. Jadi banyak sekali, walau internet marketer sekalipun yang di Indonesia ini ada yang pernah buat, gagal kok. Saya lihat gagal. Kenapa? Karena mereka lupa prinsip duplikasi. Mereka ngomongnya terlalu apa ya yang saya lihat ya. Mereka ngomongnya terlalu tinggi. Yang ngomong funneling lainnya. Orang MLM Indonesia nggak ngerti funneling. Boro-boro mereka ngerti funneling. Jadi jangan ngomong terlalu tinggi lah. Ngomong yang paling gampang aja sama Indonesia itu paling gampang. Contoh, saya kasih tunjuk yang bisa duplikasi. Ganti Facebook profil. Kan semua pasti orang bisa lakukan. Siapa yang nggak bisa? Ayo. Jadi kalau kita ngomong ketinggian, kita bilang funnel, bikin ini, list building atau apa segala macam kita bilang, orang MLM nggak ngerti. Mama, gitu loh. Jadi nggak bisa kita bikin, tetap gayanya tetap gaya MLM, tetap toolsnya ada digital marketing dan sosial media, harus begitu dia. Nah makanya banyak sekali orang saya lihat mereka gagal, mereka kumpulkan orang, mereka pakai iklan, habis itu dikumpulkan dalam satu tempat, mereka ngajarinya apa? Mereka nggak bisa ngajarin kan, gimana orang bisa ngiklan? Ngiklan itu kan bakar duit. Masa orang pertama, orang MLM di Indonesia ini nggak ada mau bakar duit di awal. Itu kenapa mereka bisa tidak punya sense of gitu? Karena mereka nggak di dunia MLM dari dulu. Kalau saya kan beda, sudah di situ dari dulu. Mereka tidak kenal marketnya mereka gitu loh. Tahunya cuman yang dunia-dunia digital gitu loh, ya orang-orang yang punya duit gitu loh. Yang orang MLM mostly kan rata-rata kan, kita harus tahu kan orang-orang MLM mana mau disuruh bakar, coba suruh ada nggak mau bakar duit selama 2 bulan 2 juta satu hari untuk carikan target market yang tepat. Mana ada, kabur semua orang MLM. Apalagi kita bilang, oh cari ininya nggak bisa. Makanya parahnya ketika orang MLM dikenain seperti itu, kenalah istilahnya mindset digital itu langsung identik dengan mau cepat kaya. Gimana supaya cepat mereka jual produknya, gimana mereka kalau beriklan, mereka bisa rekrut orang sebanyak-banyaknya. Kan itu di pikiran orang semua kalau digital. Nah itu yang udah salah kaprah. Jadi berusaha untuk bagaimana ngerekrut orang dengan beriklan. Mindsetnya instan semua. Dan itu yang masalah kalau udah main digital. Nah di digital networker nggak diajari seperti itu. Jadi bukan kita ajarin mereka untuk bagaimana mental instan, tetapi bagaimana mereka lebih kepada membangun ilmu MLM. Membangun silaturahmi sebanyak-banyaknya kepada orang. Itu ilmunya. Membangun silaturahmi sebanyak-banyaknya dengan orang. Artinya semakin banyak orang kita kenal, semakin banyak bisa kita tawarkan, semakin besar peluangnya closing. Nah itu prinsip MLM-nya. Oke, Bang Indra. Bisa disampaikan, saya kan biasa kalau Bang Indra ngomong panjang itu saya ambil intisari-intisarinya ya kawan-kawan ya. Jadi bisa dibilang kalau dalam kondisi ke depan memang digital nggak bisa ditolak lagi. Nah, peran dari offline pasti ada, personal touch, bagaimana mendelivery feeling, ya.
good relationship-nya gitu. Nah, seperti yang Indra bilang tadi, kalau Bang Indra sekarang sudah full 100% melalui online, tetapi kebutuhan offline tetap dijaga. Tetapi Bang Indra punya pertimbangan tertentu dalam artian ke depan Bang Indra pun mengerjakannya juga komposisinya 85% secara digital, bagaimana mendatangkan traffic, tetapi mengelola traffic tadi menjadi sebuah aset adalah sebesar 15%. Artinya tetap dua hal tadi adalah kunci dalam membangun bisnis network yang benar. Gitu loh teman-teman. Keren ya? Asik nih kalau Bang Indra udah ngomong gini nih. Kalau saya ngomong datanya belum terlalu banyak. Kalau Bang Indra yang ngomong udah banyak datanya. Saya cuma nganterin aja nih biar teman-teman langsung dengar dengan orang yang sudah experience belasan tahun. Oke, begini Bang Indra. Cerita tentang mindset Bang Indra. Kekuatan dari bisnis, kalau saya pikir ya, dari bisnis, dari hidup, dari bisnis apapun, mau offline, mau online, bisnis MLM, bisnis fisik, bisnis apapun itu, dimulai dari mindset, mimpi, mindset. Ya. Mimpi, sikap, mindset, segala macam ya. Yang fundamental. Nah, terkait dengan secara digital, Bang. Bisa nggak sih kehadiran kita, kalau saya biasa ya ketemu dengan orang gitu kan, ketemu dengan leader gitu. Mereka kalau mendelivery mindset mereka itu secara offline itu powerful, energi dapat. Nah, secara digital seperti ini sebenarnya sudah ada yang sebelumnya melalui video video kaset gitu Bang ya. Nah, dengan era digital sekarang yang Bang Indra sudah terjun cukup lama ya. Bagaimana mendelivery mindset yang tepat melalui era digital Bang? Gitu Bang. Apakah cukup powerful atau harus ditambahkan apa atau gimana Bang untuk bagaimana mindset tadi terdelivery dengan baik gitu Bang? Ya, kan sebenarnya kalau kita kalau Ardan berbicara soal bagaimana terdelivery dengan baik, berarti sebenarnya toolsnya itu ya menurut saya paling efektif itu adalah video ya, baik itu live ataupun offline. Kenapa? Karena kita bisa mengulang-ulang ya. Kita bisa mengulang-ulang. Nah, permasalahannya sekarang, ini paling penting nih. Ini paling penting. Saya suka bahas di live saya. Ketika orang bergabung di dunia MLM, yang ada pertama di mindset kepala mereka itu, mereka tidak sedang berbisnis. Mereka kira MLM itu adalah sesuatu dunia yang berbeda dari bisnis kebanyakan. Ya. Jadi mereka mengira bahwa MLM itu tidak sama dengan dunia entrepreneurship yang lain, dunia usaha. Nah, itu problem. Nah, bahwa dia mengira mungkin MLM ini lebih hebat atau lebih rendah, padahal bukan. Ya, itu adalah entrepreneurship. Bahwa di entrepreneurship itu berbisnis itu ya pasti ada ya namanya strategi, ada yang namanya modal, ada yang namanya resiko, ada yang namanya proses. Kan kalau kita sadar ini ada semua kan tidak akan ada terjadi seperti sekarang ini. Nunjukin duit, kalau lagi nunjukin statement bonus, bangga-banggain dirinya, kan nggak ada seperti itu lagi. Nah sekarang ini orang yang ada saat ini di dunia MLM, kalau menurut saya itu lebih kepada pembodohan. Itu udah mindset itu. Dia mengira dengan nunjukin duit itu adalah bukti, bukan. Itu kamu lagi bikin misleading kepada orang. Kamu kira semua orang bisa mendapatkan itu, padahal enggak. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Coba kasih tahu sama saya perusahaan yang sehebat manapun atau leader sehebat manapun yang betul-betul 100% dari perusahaannya mendapatkan reward tersebut. Nggak ada. 10% aja dari total membernya udah hebat banget. Berarti kalau Anda meng-attract atau menarik orang dengan cara seperti itu, berarti 90% orang pasti gagal, 10 orang pasti berhasil. Dan itu yang disebut misleading. Ya, jadi itu mindset itu. Tuh, teman-teman, ya kan, yang seperti yang disampaikan Bang Indra tadi ya. Jadi mindset yang baik ya, bukan lagi mengintimidasi dengan income gitu. Itu sudah cara lama, karena bukan itu cara yang tepat ya. Jadi teman-teman yang masih di sosial media masih pamer duit ya, pamer income gitu, mungkin harus dikurangi ya pelan-pelan. Oke, Bang Indra, bertobat ya, bertobat. Oke, kemudian Bang Indra, bagaimana sih ya
saya belum bertanya ke Bang Indra bagaimana detail membangun bisnis ini mulai dari kita bilang sosial media dari Facebook atau Instagram. Sebelum kita bicara channel-channel yang lain ya, channel-channel channel marketing lah kalau saya bilang ya. Sebelum cerita ke sana, saya mau tanya dulu nih. Kan industri network marketing di Indonesia ini perusahaannya banyak sekali. Ya kan? Kemudian beberapa member ini dia pengen memperkenalkan produk kami itu bagus loh, ya. Ini keren loh, ya. Produk mereka cerita produk dulu nih. Saya itu pengen menceritakan tentang kekuatan produk ini ke audiens. Misal begitu bener. Nah, sementara bisnis yang berbeda adalah sosial media ini digunakan adalah untuk menciptakan personal branding yang bagus sehingga traffic yang hadir adalah traffic yang senang sama kita karena emosinya bukan karena produknya. Bagaimana sih Bang? Bagaimana sih Bang mendeliver bahwa saya tuh punya bisnis, produknya bagus. Apakah ada timingnya kita cerita produk atau justru kita dekatkan emosional kita dengan calon market pada saat mereka mau baru deh kita cerita mungkin lebih intim kalau saya pikir gitu Bang. Gimana nih Bang rahasianya Bang? Silakan Bang. Nah itu good question dari Arda tuh. Gini, satu hal yang ini saya sudah sering sih bilang seperti ini, saya nggak tahu ya, tapi di spesifik di komunitas di member e-course saya udah bilang begini, people don't buy because of logic, itu yang harus diingat. Orang tidak membeli karena dia logiknya dengan akal pikirannya, tetapi people buy because of emotion. Jadi kalau kita sudah paham orang membeli itu karena dari emosi, berarti emosi itu tercipta dari hubungan kedekatan. Jadi sekarang ini saya sudah sering ngomong, kalau Anda misalkan punya produk yang bagus, Anda main sembarangan posting di timeline Anda, itu sama seperti Anda datang ke satu pesta perkawinan, Anda tawari ke semua para peserta, kepada orang tamu-tamu, ini produk saya, ini produk saya, ini produk saya. Itu sama seperti itu sebenarnya. Antara dua, Anda dibilang gila atau Anda diusir, kan begitu. Ya kan? Ya kan? Tetapi ketika dalam satu pesta, Anda harus membayangkan bahwa Facebook itu adalah satu party, ya. Facebook itu adalah satu party di mana Anda datang ke sana itu dalam satu pesta, Anda Anda tukar kartu nama dengan orang. Dengan tukar kartu nama, habis itu kan tukaran handphone atau ketemu teman lama, apa kabar Indra? Woi, udah lama gak ketemu ya, bla 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 bla. Nomor lu berapa sekarang WA lu? Habis itu besoknya saya telepon. Di situ baru boleh ngomong produk bagus. Jangan di pestanya. Gitu loh. Jadi dapat nggak gambarannya? Jadi kadang-kadang orang ini dikasih gambaran begini, kadang-kadang mereka tuh tidak nge di situ. Mereka nggak sabar, ya. Makanya gini, kalau tidak percaya omongan saya, coba posting satu kali gambar produk Anda di Facebook. Berapa yang komen, berapa yang share, berapa yang like. Habis itu posting foto Anda dengan anak Anda, dengan keluarga Anda. Berapa yang komen, berapa yang like. Itu aja cara ngujinya. Orang akan senang urusan keluarga, personal, urusan pribadi, senang nostalgia. Itu gunanya sosial media, gitu loh. Jadi kadang-kadang orang salah persepsi gitu loh. Jadi dia mengira kalau dia dengan jualan di produk di sosial media, mereka tuh nganggap itu kayak maksudnya gitu loh, untung-untungan. Ya siapa tahu untung, ya kan? Siapa tahu ada yang beli gitu loh. Itu yang maksud saya tidak bisa diduplikasi Arda, yang seperti begitu. Itu yang tidak bisa diduplikasi. Gitu loh. Oke, sip. Kita teman-teman bisa duplikasi. Iya, oke. Nah, teman-teman yang hari ini banyak yang senyum. Kalau saya lihat tuh banyak yang senyum, geli-geli sendiri dari jawaban Bang Indra ya, geli-geli. Aduh, saya sering posting ini, posting itu, ya. Nggak masalah, kan udah lewat. Jadi artinya ke depan barangkali saya mungkin dengan teman-teman yang lain juga lebih bijaksana menggunakan sosial media ini untuk membangun bisnis marketing. Bukan lagi seperti yang Bang Indra bilang tadi ya, posting jualan, kemudian langsung intimidasi orang untuk beli produk atau join sama kita. Yang paling penting adalah menggunakan sosial media tadi sebagai interaksi dengan teman, dengan followers, dengan audiens, ya seperti itu. Gitu Bang Indra ya. Nah, ini dia nih. Mungkin agak panjang nih. Saya akan mungkin sempat ngopi saya nanti ini kalau Bang Indra ngomongin. Ya. Nah,
Bang Indra, Facebook dan Instagram adalah 2 sosial media yang menurut data ya memiliki tingkat engagement, karena memang langsung bersentuhan dengan orang ya, engagement yang tinggi. Nah, apa saran Bang Indra? Menggunakan platform yang mana, kemudian bagaimana sih caranya? Mulai dari mana dulu gitu? Mulai dari mana dulu Bang yang harus dibenahi Bang? Tadi kan Abang udah cerita ya soal tentang mindset itu ya. Kita nggak usah bahas lagi. Kemudian bagaimana menggunakan sosial media bukan sebagai tempat jualan, tapi bagaimana menjadi tempat berinteraksi. Oke, kedua. Kemudian bagaimana memulainya Bang? Dari 2 tadi Bang, Facebook dan Instagram. Mana duluan sih yang paling powerful? Facebook kah atau Instagram kah? Gitu. Kalau saya kan punya selera sendiri, kenapa saya tidak di Instagram, kenapa di Facebook? Mungkin karena saya lebih familiar di Facebook, barangkali versi saya ya. Mungkin dari kacamata Bang Indra langsung sebagai pelakunya, 2 pelaku ini mana duluan mau kita bangun? Kemudian bagaimana caranya? Apa dulu yang mau dibenahi Bang? Oke, langsung Bang. Jadi gini, kita gini aja, belajar dari gini. Kalau kata saya itu mungkin masih kurang terlalu valid ya. Jadi kita belajar dari Eric Worre aja. Jadi saya itu lebih menguatkan teman-teman. Kalau Eric bilang platform yang pertama yang harus kita gunakan terlebih dahulu, dan satu-satu, jangan sekali semua. Yang pertama itulah Facebook urutannya, yang kedua Instagram, yang ketiga baru YouTube, yang keempat baru the rest. Nah, alasannya kenapa Facebook ya? Karena gini, kalau kita berbicara tentang dunia selebritis atau dunia digital yang lain, orang pasti ngarahkan Anda ke Instagram. Karena itu yang lagi happening sekarang. Tetapi Anda jangan lupa, kita di dunia network marketing. Ingat selalu itu, selalu fundamentalnya selalu ingat kita sebagai pebisnis jaringan, yang dimana Anda perlu membagikan share atau membuat itu viral. Di Instagram nggak bisa viral, tapi di Facebook, algoritmanya itu jauh lebih ringan di Facebook gitu loh. Itu yang kita lihat. Dan untuk kebutuhan kita untuk membina hubungan dengan banyak orang, itu jauh lebih mudah di Facebook kalau untuk kebutuhan network marketing. Jadi kalau saran saya, gunakan maksimal dulu Facebook. Karena ketika Anda maksimal di Facebook, Anda sudah menciptakan satu komunitas, satu tribe, satu engagement yang banyak. Mau Anda pindah ke YouTube kayak, Anda mau pindah ke Instagram kayak, orang akan ikut Anda. Yang pasti selalu ingat, bersosial media itu bukan soal bagaimana Anda spamming, bagaimana Anda bagaimana Anda istilahnya punya banyak teman di situ, bukan itu ceritanya. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan value kepada banyak orang. Sekali lagi, manfaat kepada banyak orang dalam bentuk berbagai hal. Misalkan seperti ini mungkin bisa punya manfaat bagi orang akan share. Itu namanya value, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita sudah memberikan value, kalau di sosial media ingat, kekuatan paling penting itu bukan baik untuk bisnis kita ya. Selalu ingat, buat bisnis kita. Jadi buat apa Anda punya follower 100.000 orang, tetapi Anda tidak punya engagement dengan orang tersebut. Lebih bagus kita punya 2.000, 3.000 orang, tapi kita 3.000 ini dekat sama mereka, powerful. Nah, itu kekuatannya. Jadi kekuatannya adalah interaksi di sini, bukan kayak kita, jangan Anda memposisikan gini loh. Beda kalau di Instagram itu Anda lihat selebgram ataupun artis-artis. Mereka memposisikan diri mereka selebritis. Orang yang jadi followernya. Kita nggak bisa seperti itu. Kita di sini menyamakan semua sama orang. Kita sama. Artinya kalau ada orang japri Anda, secara inbox Anda dari Facebook, kalau Anda bilang, ini siapa sih gitu loh. Kalau ya kita mau berteman dengan siapa saja. Tetapi tentunya ada filternya. Ada parameternya. Kita lihat dulu profilnya, apakah dia alay apa enggak, kan gitu. Apakah dia ini cocok dengan kita untuk bisa berteman. Maksudnya kita bisa lihat dari apakah dia postingan hal-hal negatif. Kan kita bisa cek dulu, kita filter dulu. Jadi prioritas pertama kalau menurut saya untuk para pebisnis jaringan, maksimalkan di Facebook, ya. Maksimalkan dulu di Facebook. Jangan kemana-mana dulu. Facebook sama Instagram sekali-sekali nggak apa-apa. Tetapi gini, ini berbicara soal habit, ya. Ini berbicara soal habit. Nah, kadang-kadang Anda banyak orang bilang gini, Bang, saya nggak biasa main Instagram. Maksudnya gini loh, fokus di Facebook, tapi Instagram sudah mulai coba-coba gitu loh. Jadi jangan tunggu selesai dulu, nanti baru selesai baru main Instagram, jangan. Tetapi paralel, tetapi di sini fokusin gitu loh. Kayak saya kan misalkan coba lihat, saya masih di Instagram, masih follower saya nggak terlalu banyak gitu loh. Orang saya nggak peduli followernya, tetapi yang saya peduli adalah bagaimana saya kenal semua orang itu gitu loh.
saya kenal, saya kan suka bangun engagement dengan mereka, tetapi memang saya nggak fokus di Instagram, saya lebih fokus di Facebook. Jadi apapun yang saya lakukan, aktivitas saya itu saya lakukan di Facebook. Nanti kalau misalkan saya lihat sudah maksimal di sini, baru saya mulai beralih ke sana, ke Instagram. Tetapi bukan berarti saya tidak juga buat YouTube. Saya juga sudah bikin channel YouTube. Udah lama banget channel YouTube. Saya mah di YouTube udah 10 tahun kali, dari zaman dulu ya. Dari zaman YouTube ada gitu loh. Dari zaman dulu sudah memang bikin YouTube. Tapi saya belum fokus karena saya cita-cita kita bukan jadi YouTuber. Bukan jadi YouTuber, tetapi itu cuma jadi tools bagi siapa saja pelaku network marketing yang mau belajar tentang mengetahui bagaimana sebenarnya sih MLM itu di Indonesia, bagaimana sih ilmunya, skillnya, bagaimana sih belajar MLM itu. Ada mungkin ada satu tempat edukasi di YouTube channelnya Indra Jaya Purba. Anda bisa lihat di situ kan gitu loh. Tujuannya cuma itu. Jadi bukan yang dibuat kayak prank-prank, nggak ada, bukan di situ tempat. Jadi situ tuh cuma tempat mengedukasi orang, makanya tidak terlalu diminati orang. Di Indonesia kan kalau yang pembelajaran kan tidak diminatin, harus alay-alay kalau diminatin kalau di Indonesia. Jadi namanya kalau pembelajaran orang nggak suka, itu udah lumrah lah. Jadi maksudnya tadi begitu. Jadi dari mana urutannya? Saya sih lebih rekomen maksimalkan dulu di Facebook Anda, ya. Facebook Anda yang Anda maksimalkan, jangan dulu kemana-mana pergi, gitu loh. Di Facebook itu Anda bisa banyak, gila. Facebook itu banyak banget Anda bisa pelajarin loh. Jangan salah loh. Nggak selesai itu 1 tahun Anda pelajarin itu. Banyak banget algoritmanya, triknya yang Anda harus pecahkan. Dan kalau Anda sudah tahu, nih, saya kasih tahu nih teman-teman ya. Kalau Anda sudah dapat triknya dan dapat skillnya berFacebook untuk bisa MLM Anda akan seperti saya. Udah malas prospek orang kalau nggak pasti gitu loh. Maksudnya gitu loh. Anda malas ketemu orang secara fisik kalau orang itu udah nggak pasti. Artinya kalau Anda ketemu orang, misalkan Arda, Bang ayo ketemu Bang. Artinya saya udah pasti, maksudnya kita udah interaksi dulu di sosial media, dan sudah ketemu, dan sudah pasti join, baru saya ketemu kau gitu loh. Jadi nggak wasting time lagi. Jadi kalau udah pasti beli produk saya, atau udah pasti join, saya baru mau ketemu. Gitu loh. Kenapa? Karena udah sosial media sudah kita tahu gitu. Jadi nggak mau wasting time lagi. Mau misalkan, Bang, ayo Bang, kita ketemu di Citos, atau di Grand Indonesia, atau di Pondok Indah gitu loh. Kalau pertama-tama kita nggak mau, tetapi nanti kalau bilangnya gini, Bang Indra, aku nih mau store duit, mau join, cuman nggak tahu caranya, bisa dipandu nggak Bang? Nah itu, ayo nggak apa-apa, ketemu lah, mau store duit soalnya kan, gitu. Gitu dah, jadi. Oke. Luar biasa ya. Nah itu ya, seperti yang Mbak Indra bilang ya, saya mengulang lagi nih, bahwa sosial media mana yang lebih tepat, ya Facebook dulu. Saya setuju ya, maksudnya begini, Facebook itu teman-teman punya teman ya, mau timnya, mau bukan timnya gitu ya, bangun personal branding di sana, itu yang dibangun adalah interaksinya, engagement. Nah, kalau sudah bagus, baru boleh pindah ke media sosial media yang lain. Mereka tinggal giring, selama mereka percaya sama teman-teman semua, maka mereka akan ikuti kemanapun teman-teman pergi. Dimanapun teman-teman aktif, mereka akan ikuti. Jadi yang PR paling besar adalah bangun dirinya dulu, melalui di Facebook dulu. Nah, saya tuh pernah dengar, ikutin ya Bang Indra di Facebooknya live ya. Mulai perbaiki timeline, perbaiki foto profile, kemudian apa sih konten yang mau kita post gitu, untuk bangun personal branding. Nah, bolehlah kasih bocoran dikit Bang ya. Seperti apa sih Bang membangun itu Bang? Abang udah kasih tahu melalui Facebook sekarang. Tapi apa sih mau di-share gitu Bang? Gitu, Bang. Mereka, kita sering lihat ya di timeline teman-teman kan jualan ya, produk, join, ayo. Ya, kayak gitu-gitu Bang. Nah, kasih bocoran dikit Bang. Nanti kita detailnya nanti kita bikin di sisi tersendiri nanti Bang. Oke, langsung Bang Indra. Ya, jadi gini, Facebook, maksudnya ini bahasanya kita selalu ya. Artinya ketika kita sudah mengetahui sosial media itu adalah salah satu tools kita, ingat ya, tools kita untuk memaksimalkan bisnis network marketing kita, berarti kita sudah sadar bahwa tools itu adalah bagian penyerang depan kita nih, apa strikernya kita. Dan kita harus benahin dulu dong rumah kita ini. Istilahnya kita harus lihat dulu, gimana coba kalau kita di Facebook itu gambar profil kita aja pun gambarnya nggak jelas apa.
Di cover Facebooknya juga gambarnya kadang-kadang tak gambar-gambar nggak jelas. Postingan Anda di intronya pun di biodatanya pun nggak jelas apa kerjaan Anda. Terus di postingannya pun di situ hanya kerjaan kita ngomong ngeluh-ngeluh terus. Urusan rumah tangga masuk ke sosial media. Nah, gimana orang mau membeli sesuatu ataupun menjadi tim Anda kalau sesuatu seperti itu? Cobalah bayangkan. Ini saya analogikan seperti ini aja ya. Ingat selalu kalau bersosial media itu harus analogikan dengan kehidupan yang real. Karena itu Mark Zuckerberg ciptakan itu persis seperti dengan kegiatan yang real. Contoh misalkan, saya misalkan dalam hal misalkan saya mau melihat misalkan postingan Anda itu bercerita tentang maki-maki orang lah gitu lah. Terus besoknya tiba-tiba Anda nawarin satu produk. Ya. Berarti kalau di dunia live seperti gini, Anda jalan kayak orang gila gitu, terus tiba-tiba besok, Pak, ini mau beli produk nggak? Kan gitu kan? Coba jalan depan rumah Anda ada orang, tiba-tiba kayak orang gila jalan, la, terus maki-maki orang, tetangga lah, dimaki-makinya semua orang gitu kan. Terus besok, Bu, saya ada jualan piring, Bu, mau beli nggak? Katanya gitu. Nggak ada orang mau beli, gitu loh. Ya sama seperti itu gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, misalkan gini, Anda kan mau buat ini ingat ya, goalnya itu satu. Kalau Anda bersosial media, kalau Anda mau main Facebook untuk bisnis network marketing Anda, harus Anda punya mindset begini. Bersosial media on purpose. Ada tujuannya, goalnya. Jadi goalnya itu bukan lagi iseng-iseng, goalnya itu lagi bukan untuk gaya-gayaan, tapi goalnya untuk membangun hubungan yang intinya at the end harus namanya create sales at the end. Ingat itu. Artinya tetap harus making money. Itu namanya bersosial media on purpose. Jadi semua itu sudah didesain. Jadi jangan lagi nggak didesain. Berarti kalau Anda sudah mau menggunakan Facebook dengan tujuannya untuk berbisnis, pertanyaannya sekarang, wajar nggak di profil picture Anda foto sama misalkan gambar binatang kesayangan Anda? Atau Anda buat fotonya di situ foto anak, saya sayang sama anak saya, Lisieva, 7 bulan, saya buat foto Lisieva. Kira-kira orang mau berbisnis dengan anak kecil nggak? Atau dengan orang, enggak kan? Orang pengen ngelihat orang pengen berbisnis yang memang proper secara postur, dia tuh punya kapasitas gitu loh. Karena gini, itu sama seperti kalau kita zaman dulu kalau mau deketin cewek, atau cewek mau ngeliat cowok, yang pertama tetap first impression. Kalau dilihatnya pertama, kalau lusuh, mau itu orang kaya sekalipun nanti laki-laki orang sukses, pertama, aduh lusuh katanya gitu kan, begitu pertama. Gitu loh. Jadi pandangan pertama itu penting, apalagi di sosial media, gitu loh. Anda jangan posisikan diri Anda sebagai Mark Zuckerberg, artinya posisikan Anda seperti siapa lagi? Bill Gates, pakai kaos, mereka udah kayak orang semua dan anggap orang tidak kenal siapa-siapa. Dibuatlah seprofesional mungkin, tapi segenuine mungkin. Ingat tuh, jangan lebay. Jangan lebay. Coba lihat dari dulu pemain MLM. Mereka bikin di Facebooknya, tahu nggak di covernya? Dia ambil foto Menara Eiffel, dulu banyak kali begitu. Menara Eiffel, dia edit pakai Photoshop, dia di Menara Eiffel begini, dia tunjuk begini. Itu yang bikin jelek nama MLM, jijik banget saya, sumpah. Siapa yang mau begitu bertobat lah? Siapa yang masih begitu bertobat? Foto dia misalkan di patung Liberty, dia tunjuk begini. Foto dia di Lamborghini kan, ada foto Lamborghini, ya Lamborghini orang, di Photoshop, di crop gitu. Itu kan jadi bahan olok-olokan orang. Benar kamu punya mimpi, tapi bukan begitu caranya. Gitu loh. Kamu harus memang punya impian, ya, tapi bukan begitu caranya. Jangan yang artinya kita yang kadang-kadang sudah misalkan ke Menara Eiffel aja tidak mau buat begitu, karena kita kan mesti memikirkan gitu loh. Apa konten yang pas, harus pas gitu loh. Sama covernya itu harus pas. Yang tidak kelihatan dia itu lebay, tapi menginspirasi. Itu bukan menginspirasi kalau yang begitu gitu. Udah jelas Anda tidak pernah ke sana, tapi Anda buat begitu gitu. Mimpinya kamu buat, kalau seperti itu kamu buat begitu di lemari kamu. Kamu tempel di lemari kamu supaya kamu lihat, oh kapan saya harus kesini terus kesini gitu. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi olok-olokan orang. Jadi kenapa? Karena dia tidak paham konsep bagaimana bersosial media. Itu pertama. Yang kedua, misalkan profilnya dia tulis misalkan situ perusahaan PT cinta mencari apa gitu. Alay. Mereka bikin begitu. Ini saya bilang kurang kerjaan gitu. Gimana ada orang yakin ketika melihat kamu nulis profil biodata kamu aja kamu tidak bisa? Gitu loh.
Kan yang pertama sekali orang lihat di Facebook itu, antara kamu add orang ataupun orang add kamu, yang pertama dilihat adalah profil. Orang pasti berpikir begini, aku layak mau berteman sama dia atau enggak gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang yang lebih norak lagi kalau orang MLM, dia buat gini, di biodatanya, peraih 5 mobil dan peraih. Kamu kira orang peduli sama kamu dapat itu? Nggak peduli orang. Orang nggak peduli. Orang nggak peduli kamu dapat apa. Yang orang peduli itu, kamu itu apa yang kamu kerjain bisa menyelesaikan masalah aku apa enggak. Makanya aku mau berteman sama kamu. Itu dipikirin orang. Harus begitu cara berpikir kita. Jadi ini bukan berbicara soal kamu, tapi berbicara soal kalau orang mau berteman sama kamu, dia lihat, kalau aku berteman sama Indra dan Arda ini, kira-kira ada yang manfaat bisa kuambil nggak? Itu kalau orang berpikirnya. Gitu loh. Itu cara berpikirnya. Jadi jangan saya peraih mobil. Terus orang bilang, emang gue pikirin? Gitu loh. Yang dipikirin orang itu. Nggak peduli orang lu mau peraih mobil. Terus yang bilang, saya crown diamond tidak terbatas. Saya triple crown diamond yang paling tinggi. Orang nggak peduli. Enggak. Cukup kasih kamu tahu aja sebagai mungkin digital networker. Profesinya mungkin kamu pekerjaannya digital networker atau misalkan profesional network marketer. Tetap kamu harus tahu, kamu kasih tahu kalau kamu pebisnis jaringan, tetapi tidak ada satupun yang dilihat orang. Kalau ketika orang lihat screening website profil kamu, screening semua biodata kamu, screening semua postingan kamu, orang tidak tahu kamu di perusahaan mana, orang tidak tahu produk apa yang kamu jual. Oh, itu baru mantap. Itu baru mantap. Bukan ku bilang nggak bisa, tapi kenapa kita mau bikin orang tuh krius? Dia krius, akhirnya ketika dia penasaran, apa sih yang dikerjain si Indra nih? WhatsApp, Bang Indra, aku pengen kenalan dong, gini, apa sih yang dikerjain? Berarti kan masuk kan? Itu namanya dia masuk ke dalam funneling. Berarti ya udah, baru kita sambut, apa pekerjaannya, ngobrol, akhirnya nanti kita apa? Kita jam ke mungkin video atau video call, baru ngobrol-ngobrol, gitu loh caranya prosesnya. Di depan itu tidak ada transaksi di depan. Di layar, maksudnya di depan Facebook, sosial media itu, di Facebook itu tidak ada transaksi. Di situ silaturahmi. Di belakang layar boleh hajar-hajaran. Di belakang layar lu baru nawarin produk lu. Jangan di depan layar. Di depan layar jualan. Mantap. Mantap. Oke. Saya ketawa tadi ya dengar Bang Indra ngomongnya. Nah, baik, jadi seperti yang Indra bilang tadi ya, teman-teman ya, hari ini nggak usah pakai tunggu besok karena manusia itu suka banyak lupanya. Saran saya mulai hari ini mulai dibenah-benahi. Kalau teman-teman pengen berhasil membangun bisnis teman-teman, bisnis network teman-teman di sosial media, mulailah hari ini dibenahi. Mulai dari foto profile, kemudian konten-konten yang kurang pas dihapus, diganti dengan konten-konten yang bagus. Barangkali ada quotes yang menarik, boleh di-post. Kemudian kalimat-kalimat mendoakan barangkali, ya, berengagement, berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, itu luar biasa Indra ya. Terus jangan sekali-sekali coba crop foto Menara Eiffel, kemudian di crop foto kita di sana, segera bertobat. Kemudian yang pakai mobil mobil Lamborghini, Aston Martin ya, di crop, mungkin harus dibenahi, diperbaiki. Yang kemarin-kemarin mungkin bukan salah, tapi belum tepat. Ini waktunya untuk dibikin tepat. Oke, keren. Kemudian Bang Indra, ini kita batasi 10 menit aja terakhir Bang Indra, biar kita akan bikin beberapa chapter ya, Arda dan Indra. Gitu, kira-kira. Oke. Nanti teman-teman yang mau bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita akan jawab, bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti di next chapter. Oke. Pertanyaan terakhir 10 menit untuk Bang Indra. Ya. Begini Bang Indra. Ini barangkali sebuah tantangan. Kalau bicara dengan dunia digital, akan banyak bisa dibilang kalau dunia digital ini bukan seperti yang seperti Bang Indra bilang tadi ya. Tidak menggunakan Facebook Ads, tidak menggunakan Instagram Ads. Sementara Facebook Ads dan Instagram Ads adalah sebuah platform yang mentarget. Jadi target kita spesifik. Sementara kalau kita seperti ini tuh tidak terlalu spesifik, tetapi trafficnya banyak, gitu ya, random. Nah, bicara digital itu
anak SMP, anak SMA itu udah main digital, Bang. Ya kan, sudah ngerti Facebook, ngerti Instagram, Bang. Bahkan nenek-nenek juga ada, Bang. Nah, kita pengen dengar bagaimana menciptakan traffic sebanyak-banyaknya, Bang. Nah, mulai dari mungkin dari pertemanan kah atau bagaimanakah? Sebanyak-banyaknya, Bang. Dari lintas generasi masih memungkinkankah atau kita filterkah atau bagaimana? Mengingat anak-anak SMA sekarang pun sudah mulai belajar bisnis, Bang. Anak-anak kuliah sudah mulai belajar bisnis. Ada juga yang pensiunan juga pengen punya income tambahan. Waktu untuk Abang 10 menit terakhir sebelum kita tutup. Sikat, Bang. Ya. Siap. Jadi gini sebenarnya gini, traffic itu kan sebenarnya ada dua jenis. Ada yang namanya free traffic, ada yang traffic berbayar. Maksudnya gini loh, kita lebih fokus. Saya nggak bilang sebenarnya kalau supaya jangan salah tangkap ya. Saya nggak bilang kalau FB Ads dan traffic berbayar itu tidak berjalan loh, enggak. Tapi saya mau bilang bahwa traffic berbayar itu adalah untuk orang advance, ya, untuk advance, gitu loh. Ketika kamu sudah menguasai yang namanya free traffic, karena free traffic itu adalah fundamental di mana kamu bisa sebenarnya bekerja dari situ dulu tanpa harus mengeluarkan biaya, sampai akhirnya kamu bisa mengumpulkan duit, teman-teman bisa mengumpulkan duit, sampai akhirnya nanti Anda punya modal dalam hal membangun yang namanya free traffic, yang traffic berbayar. Jadi artinya di situ loh, harus ada urutannya gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa kita ajari yang namanya free traffic gitu loh. Tidak bisa kita ajarin semua orang yang namanya traffic berbayar gitu loh. Tidak semua. Tetapi itu adalah pilihan-pilihan nanti. Pilihan-pilihan bagi orang yang sudah bisa menguasai namanya yang gratisan. Kenapa? Karena yang gratisan itu yang sangat gampang diduplicable gitu loh. Sangat gampang diduplicable, sangat cocok esensinya dengan prinsip dari network marketing sendiri. Dan itu yang maksud saya gitu loh. Jadi bukan berarti kita tidak manfaatkan. Kalau Anda tanya sekarang, Bang Indra pakai yang mana? Ya saya pakai dua-duanya lah, gitu loh, untuk mengumpulkan building list, gitu loh. Artinya kalau saya untuk mengumpulkan building list, saya udah jelas pakai traffic yang berbayar. Ya saya tentunya dari dulu udah menggunakan iklan di FB, udah buat di Instagram, artinya untuk mendapatkan traffic. Tetapi itu kan sudah ada prosesnya. Artinya sudah, kadang-kadang kan orang nggak tahu. Untuk mendapatkan target yang tepat, saya udah bakar duit berapa puluh juta atau berapa ratus juta kan? Gitu loh. Kan orang nggak mau tahu. Maksudnya orang kan nggak tahu seperti Arda tiba-tiba tertarget. Kenapa misalkan teman-teman yang kayak lain itu tertarget? Itu kan sudah habis ratusan juta atau puluhan juta dulu untuk dapat seperti itu. Nah kalau itu kan tidak duplicable untuk bisnis MLM, gitu loh. Tetapi ketika orang sudah menjalankan secara gratis yang free, dia sudah berhasil membangun hubungan dan dia sudah punya tim besar, dia sudah punya dapat income, dia jari yang begini pun dia pasti bisa. Kenapa? Karena udah mindsetnya udah bener. Gitu loh. Jadi sebenarnya untuk mengumpulkan list ya, itu dari gratis, dari berbayar sangat efektif. Ya. Kalau ya lihat aja paling gampang gimana sih Bang caranya kalau yang gratisan? Lihat aja Facebook saya. Itu semua funnel semua. Ya, yang gratisan semua. Yang dimana sebenarnya itu setiap hari orang akan ada yang melihat gitu loh. Setiap hari ada orang yang akan melihat kita punya profile. Dan ketika dia lihat tertarik, dia masuk ke dalam funnel kita. Setelah dia masuk funnel kita, ya kita dapat free traffic dong. Gitu loh. Kadang-kadang kita nggak bisa gini loh. Kita tidak bisa langsung mengetahui bahwa ini tepat targetnya atau enggak bisa. Tetapi itu namanya harus kita filter, ya. Ada filternya. Kita harus mengetahui ya konsep penjualan lagi. Ada yang namanya cold market, ada yang namanya warm, ada yang namanya hot. Nanti dari situ difilter, nanti sampai akhirnya benar-benar yang kita tahu adalah orang yang cocok dengan kita gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dari pertanyaan Ardan tadi yang terakhir nih misalkan, yang mana kita gunakan Bang untuk mengumpulkan billing list? Dua-duanya. Tetapi bagi untuk pemula, saya menyarankan adalah yang pertama, gunakan yang gratisan. Caranya bagaimana? Lihat di Facebook saya, pokoknya gini loh. Sebenarnya kalau Anda mau belajar gampang banget loh. Anda lihat semua Facebook saya, ya di Facebook saya ya. Anda lihat apa di situ, Anda pelajarin aja di situ. Itu Anda dapat sebenarnya kalau Anda tahu. Itu salah satu cara untuk membuat yang namanya traffic gratisan. Dan menurut saya itu sangat powerful. Karena at the end gini loh, kalau ada salah seorang digital marketer ya, digital marketer dunia ya. Semua orang tahu itu, internet marketer dunia paling tahu yang punya ClickFunnels, si Russell Brunson ya, dia bilang gini,
Facebook, ya, Facebook itu bisa mati. Ya, maksudnya ketika dia bilang snap fingernya kayak 2008 dia ganti algoritmanya, habis semua bisnis. Ya kan? Gitu loh. Waktu zaman dulu ada Friendster, dia ganti, hilang. Zaman dulu ada namanya Live Connector, hilang. Jadi Facebook pun bisa seperti itu, kita nggak tahu. Itu sama seperti kayak Thanos katanya. Thanos itu kan ketika dia bilang begini, hilang setengah dunia langsung semua. Jadi kalau orang terlalu itu menurut dia kalau soal traffic. Kalau traffic itu yang paling powerful adalah justru yang old school, yang free traffic, yang dimana karena kan nggak gini loh, kalau yang berbayar itu anytime bisa berubah. Itu setiap saat bisa berubah, tergantung algoritmanya, tergantung suka-sukanya Mark gitu loh. Tetapi kalau yang gratisan ini kan, itu kita bisa dapatkan betul-betul dari membangun hubungan, dari start from the scratch. Kita bangun personal branding kita, tidak kita bangun personal branding orang. Nah, kadang-kadang kan orang salah, di profil picture-nya yang ada foto gambar produknya, gambar perusahaannya. Kadang-kadang lagi gambar leadernya lagi ada di situ. Gue bilang ini ngaco nih orang. Gambar leadernya ada di situ. Gambar support sistemnya, bangga pula dia katanya. Yang enak leadernya loh, dipromosin gratis leadernya terus-terus. Kena lo katanya gitu. Jadi saya bilang ini kadang-kadang pembodohan atau gimana gitu. Artinya ya kita nggak bisa salahkan orang kadang-kadang ya. Ya tetapi ya itulah pemahaman orang kadang-kadang. Seharusnya kan yang difoto itu ya foto dia dong, ya gitu. Jadi traffic itu harus dibangun dari dianya gitu. Bagaimana supaya orang datang. Traffic itu bahasa gampangnya pengunjung. Kadang-kadang orang nanti nggak tahu ya traffic pengunjung. Bagaimana datang supaya ada datang pengunjung. Tiba-tiba orang karena ngeliat profil kita, dia mau gini, ih Arda, aku add dah. Dia kayaknya orangnya bagus nih. Atau minimal kalau ibu-ibu, ini ganteng nih si Arda nih, ditemani gitu. Ini cakep nih orang nih. Minimal begitu loh. Minimal begitu. Nah coba kalau kita bikin abal-abal, ya kan? Orang kan mau berteman aja malas. Atau gambar produk. Orang MLM nih. Itu dia. Aduh, orang MLM. Aku diet sama orang MLM. Aduh, nanti aku di prospek. Orang udah ketakutan duluan. Berarti kita udah kalah. Sebelum diet aja kita udah kalah. Gitu. Jadi gunakan kalau sesuai pertanyaan tadi Arda, gunakan cara yang gratis dan cara yang berbayar. Artinya gimana caranya semua itu tidak bisa kita jelaskan di sini satu persatu. Nanti bisa kita kasih insight-nya terus dari sama Arda, tetapi paling tidak Anda harus belajar. Belajarnya secara rutin di dalam e-course yang kita buat, e-course digital networker. Promosi dikit, bro. Nah, sebenarnya gini, ada satu hal ya, ini sebelum kututup Arda. Ini menarik nih. Sebentar ya. Sebentar. Guys, mana buku? Eka, tolong puterin dulu. Luar biasa ya, teman-teman ya. Bang Indra antusias sekali, ini sampai beliau ambil bukunya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin baru masuk ke Facebook dan nonton live kita, nanti saya akan ulang apa yang sudah disampaikan oleh Bang Indra nanti. Oke, lanjut Bang Indra. Tapi ini banyak banget yang nanya loh ini dah. Kita nggak sempat sampaikan. Jadi gini, saya sebenarnya gini, kalau berbicara soal Facebook ya, sosial media, itu yang kita harus ketahui adalah berbicara soal yang namanya habit. Ya, berbicara soal habit, ya. Jadi kalau Anda dari dulu tidak pernah berbiasa sosial media, Anda tidak biasa menggunakan sosial media, tidak pede apakah sosial media. Kalau Anda pengen mengembangkan bisnis network marketing Anda, ini adalah salah satu opsi yang harus Anda lakukan untuk zaman sekarang ini. Karena suka nggak suka, ini setelah masa pandemi kemarin ini yang akan ke depan, digital tidak akan bisa ditinggalkan. Nah, sekarang ini artinya gini. Untuk membuat seperti itu, tidak bisa kadang-kadang kita serahkan orang, misalkan, Anda dengar misalkan satu presentasi seperti ini atau satu live seperti ini, Anda langsung berubah, nggak bisa. Anda itu harus di-challenge, harus di-guidance. Makanya kemarin sempat saya dan beberapa timnya itu membuat ini, tracker book, ya, 90 hari social media tracker book. Ini adalah salah satu hal yang meng-guidance Anda, bagaimana Anda bersosial media. Dituntun Anda day per day. Karena kalau sampai 90 hari Anda lulus melakukan ini, ya, lulus melakukan ini dan Anda bisa melakukan ini, berarti mungkin kedepannya habit Anda akan berubah. Dan inilah yang Anda bisa lakukan. Dan mungkin nggak banyak orang bisa melakukan ini, tetapi saya garanti kalau ada orang yang bisa melakukan ini 90 hari, next kedepannya dia tidak akan kesulitan cari prospek. Dia tidak akan kesulitan cari orang.
Karena masalahnya itulah cari prospek, cari daftar nama paling susah dalam bisnis MLM. Dan ketika dia sudah bisa melakukan ini semua, dia akan jauh lebih mudah mengerjakan, dia lebih mengerjakan MLM lebih fun, tidak tertekan, tidak ditekan sama leadernya. Kamu harus bisa closing banyak, nggak tertekan lagi, dia santai dia. Tidak ada lagi tekanan pressure. Kenapa? Karena dia sudah punya habit. Habitnya apa? Habit dia sudah habit sosial media on purpose. Makanya harus ada triggernya. Nah, 90 days social media tracker book ini ya Anda harus bisa dapatkan nanti kalau Anda tertarik, nanti Anda bisa lihat di website, nanti ada di bawah lah, di kolom komen nanti bisa kita buat. Tapi gini loh, selain saya promosi, karena saya lihat ini memang it works gitu loh. Jadi bukan soal promosinya juga gitu. Jangan, ini bukan buku bacaan, ini workbook. Ini workbook buat Anda, karena kita tahu orang Indonesia itu nggak bisa dikasih tahu begini, harus diajarin seperti begini. Jadi kalau Anda nanya, jawabannya bagaimana Bang? Jawabannya di sini. Jawabannya bagaimana bersosial media itu semua tuh di sini. Di sini. Nggak ada cerita lain. Anda mau bilang hebat pun segala macam, kalau tidak dipandu seperti ini tidak bisa. Orang kita itu harus dipandu, dan disinilah orang itu. Jadi kita harus, istilahnya harus kita awasin orang-orang kita itu, harus kita guidance dia. Kau buat begini, kau buat begini. Daripada saya tulis buku saat ini, tulis buku terus Anda cuma baca, terus terinspirasi aja kan bagus sih. Tetapi kalau begini kan ini buat Anda, bukan buat saya, buat Andanya gitu loh. Gitu dah. Itu yang tadi saya mau sampaikan. Dari tadi saya lupa. Ini poinnya semua. Oke, luar biasa sekali. Ini sebenarnya kalau dilanjutin akan lebih panjang, tapi teman-teman tenang aja, kita akan bikin chapter kedua, ketiga, mudah-mudahan akan ada chapter ke sejuta ya, gitu ya. Tak terhingga gitu. Artinya apa? Saya selalu sehat, Mbak Indra sehat, teman-teman sehat, kita belajar bareng-bareng, kita tebarkan ilmu ini seluas-luasnya. Itu esensinya. Oke, makasih Bang Indra ya. Jadi ya, thank you, Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya akan simpulkan mungkin di antara teman-teman yang hadir ada yang terlambat datang. Saya juga baru share lagi ke Facebook saya lupa share, jadi saya minta maaf karena terlalu asik gitu ya. Ini PR buat saya untuk menjadi host lebih oke lagi untuk teman-teman semua tentunya. Oke, Bang Indra itu ngomong-ngomong saya belum dapat loh itu Bang Indra, buku biru itu Bang Indra. Oh iya, makanya harus ada nih, 90 days ya. Ini harus ada nih. Oke, ya. Sip, mantap. Nah, oke teman-teman, sorry ya, Bang Indra dengan saya tidak ada cerita tentang bagaimana menjual buku biru tadi ya. Nah, 90 days workbook, no. Kita nggak ada jual itu. Kita hanya, saya juga tidak ada merencanakan ini dengan Bang Indra sama sekali enggak. Cuma Bang Indra, saya yakin Bang Indra peduli dengan kita semua bahwa teman-teman semua termasuk saya butuh dituntun, butuh dipimpin karena kita masih buta. Ibarat masuk hutan belantara, kita nggak pegang kompas, nggak pegang peralatan untuk masuk dalam hutan. Nah, beliau kasihlah peralatannya untuk bagaimana bisa bertahan dalam hutan, kemudian menemukan apa yang kita inginkan dalam hutan. Kira-kira begitu. Jadi kita nggak ada merencanakan mau jual apa gitu, sama sekali nggak. Oke, Bang Indra, terima kasih Bang Indra. Teman-teman yang terakhir ya, saya mau berikan sebuah kesimpulan ya. Mungkin teman-teman yang belum sempat nonton semuanya, saya mau kasih kesimpulan bahwa saat ini adalah saat terbaik untuk teman-teman termasuk saya, kita semua untuk mulai pivot model marketingnya. Pivot itu berpindah sedikit, ya, bukan berganti, berpindah sedikit aja. Cara lama masih ada kita pakai sedikit persentasenya, tapi kita menggunakan cara baru, yaitu menggunakan digital. Kenapa? Karena hampir semua industri bisnis sekarang itu mulai beradaptasi ke arah digital. Kemudian bukan hanya itu, pelaku bisnis berikut dan konsumennya juga sudah menjalankan secara digital. Artinya bagi teman-teman semua termasuk saya, siapapun teman-teman, kalau tidak bisa beradaptasi maka punah. Oke. Nah, bagaimana membangun bisnis secara digital? Seperti Bang Indra sampaikan, gunakanlah satu persatu dulu platformnya, yaitu Facebook. Setelah Facebook baru Instagram. Kenapa Facebook? Karena Facebook lebih mudah diviralkan. Nah, teman-teman pasti punya timnya, punya keluarga, punya kenalan, relasi yang banyak di Facebook. Nah, bagaimana caranya adalah perbaiki dulu profil teman-teman. Oke, foto profilnya, namanya, kemudian setelah itu perbaiki kontennya, sehingga orang-orang juga tertarik, terjadilah interaksi, jadilah orang yang menyenangkan buat audit teman-teman semua. Hindari jualan hard selling, hindari rekrut di
Facebook teman-teman. Hindari pamer-pamer duit. Nah, itu saya bicara dengan fakta ya, bicara data. Karena data menggambarkan semuanya. Nah, kemudian setelah itu konsistensi, seperti yang Mindra bilang, konsistensi dalam menggunakan Facebook tadi dengan bijak, dengan baik, dalam rangka membangun bisnis ya, teman-teman semua. Jangan lupa mindset juga, kita upgrade mindset kita, kemudian kita tularkan melalui konten yang bagus. Jadi mindset tadi terdeliver melalui konten-konten tadi. Nah, setelah itu mulai bergeser ke channel yang lain, boleh ke Instagram, kemudian kalau sudah expert, sudah expand, boleh yang Facebook tadi main dengan iklan. Dari Instagram boleh diiklankan juga, kemudian boleh di-expand ke YouTube. Nah, semua ada materinya sebenarnya. Teman-teman gak usah takut, ini semua bisa dikerjakan, sangat mudah dikerjakan. Yang paling penting percaya dan berani memulai. Oke, kalau tidak berani memulai, tidak akan terjadi apa-apa gitu ya, kita jalan di tempat. Oke, terima kasih teman-teman. Saya senang sekali. Di situ saya lihat banyak yang senyum-senyum. Artinya apa yang kami bagikan di sini sangat bermanfaat. Saya percaya Bang Indra juga happy bisa menjadi tamu saya hari ini. Kita bisa berkolaborasi, mudah-mudahan umur kita panjang, kita bisa ketemu di chapter berikutnya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Bang Indra juga Lendra, terima kasih Bang Indra. Pertemuan kita sore ini luar biasa. Ya. Silakan Bang Indra, ada yang mau disampaikan? Ya, intinya sebenarnya teman-teman, apapun sekarang ini adalah sudah terjadi pergeseran, shifting ya. Shifting yang dari bukan shifting hanya berdasarkan teori, tetapi memang shifting itu udah dipaksa ya, sudah dipaksa. Jadi shiftingnya itu bukan lagi, jadi tidak ada pilihan lain sebenarnya. Jadi artinya suka nggak suka ya saatnya lah kita untuk tinggalkan cara lama, tinggalkan mindset lama, metode-metode lama, cara-cara lama, tetapi prinsipnya tetap sama, tapi kita mulai menggunakan mendigitalisasikan semua. Ya, tetapi artinya tinggalkan cara lama bukan berarti yang itu jelek, bukan begitu. Jadi maksudnya jangan sempat suka sekali teman-teman itu salah mengartikan quote-quote gitu loh. Tinggalkan cara lama itu artinya yang tadinya kita tidak mau keluar dari comfort zone ya kita sekarang mau. Artinya coba untuk belajar gitu loh. Artinya seperti itu, ya. Jadi mulailah belajar kita sama-sama ya. Sekarang suka atau nggak suka karena dunia lagi ke sana, ya. Dunia lagi ke sana. Ya kita ikutin aja. That's the itu aja sih dari saya, ya. Oke, terima kasih Bang Indra, Jaya Purba dan teman-teman semua. Thank you, Arda. Ya. Oke, saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam.